Nah, itu tadi kan kita bicara kalau misalkan keadaan tulangannya itu memenuhi ini. Jadi minimal tulangan yang terpasang itu 0,002, kemudian ada beban garis ya, ada beban garis yang atau bisa juga beban garis yang kita transfer atau konversi menjadi beban titik, itu besarnya sebesar 7,5 kN, itu tidak perlu dihitung. Nah, sekarang kondisinya kalau dibalik bagaimana? Bagaimana kalau misalkan kita punya data bebannya, tapi kita tidak punya data tulangannya, atau kita perlu menghitung tulangannya itu berapa, kayak gitu. Nah, ini ada pemodelan apa ya, skema diagram yang umum yang dipakai untuk keadaan general. Itu katakanlah dia di sini adalah satu composite slab ya, ini adalah composite slab. CL beam ini atas dan bawah, ini adalah baloknya, center line-nya beam, asnya balok. Nah, si composite slab kan dia menumpuk ke balok ya. Jadi dia dihitungnya dari as baloknya. Itu yang ini as balok. Kemudian antara dua as balok ini adalah composite slab. Composite slab berarti atasnya konkrit, kemudian bawahnya adalah steel sheeting. Nah, kemudian ada beban di titik E ini. Ini ada titik A di sini, titik B di sini, titik E di sini, titik C di sini, titik D di sini, F di sini, G di sini. E ini adalah posisi titik beban. Jadi ada beban titik yang ada di posisi titik E ini. Nah, ini area bebannya adalah AP dan BP, area bebannya. Jadi beban titik tapi bukan betul-betul titik seperti jarum ya. Kita bilang beban titik itu kan karena ada terpusat, ada beban pusat gitu kan. Bebannya itu seluas AP dan BP. Dari area yang diarsir ini kan AP, yang di sini BP itu adalah bebannya. Posisinya pusatnya ada di E gitu. Nah, ada beban di sini AP dan BP. Kemudian posisi pusat bebannya itu sejarak LP dari asnya si baloknya ini. Dari tumpuan terdekat itu LP. Kemudian itu kita asumsikan, ini kalau dipotong garis AD ini kalau dipotong itu akan tampak seperti ini. Jadi posisinya ada beban di sini selebar BP. Ini ada finishing ya, ada lapisan finishing kayak misalkan keramik atau fluor hardener itu masuknya di sini ya. HF ini adalah tinggi finishingnya, kemudian HC adalah tinggi konkretnya. Nah, dari sini kita kita proyeksikan 45 derajat ke bawah seperti ini. Nah, itu kita akan mendapatkan BM. Jadi yang lebar bawah itu BM. BM itu terdiri dari BP plus 2HF plus HC. Nah, HF ini adalah tinggi finishing, HC adalah tinggi konkretnya. Begitu juga untuk yang AM. Kita potong di sini, kita lakukan hal yang sama untuk yang AM. Jadi kita proyeksikan 45 derajat. Nanti akan dapatkan AM sama dengan AP plus 2HF plus HC, seperti itu. Jadi kita akan punya satu area kotak ya, persegi ini, selebar AM dan BM. Itu adalah area proyeksi dari beban yang ada di AP dan BP. Nah, setelah itu, kita bisa menghitung lebar efektifnya si slab akibat beban ini, yaitu dengan persamaan ini. BM sama dengan BM, ini ya BM yang tadi, plus K kali LP dikalikan 1 min LP per L. LP adalah ini posisi titik beban ke as balok atau as tumpuan yang paling dekat, kemudian dibagi L. L adalah bentangan dari slabnya. Nah, BEM ini adalah lebar efektif dari slabnya, dan dia ada syaratnya harus kurang dari atau sama dengan lebar slabnya gitu. Jadi kalau misalkan di sini ada balok, di sini L ya, itu harus kurang dari itu gitu. Di mana nilai K itu diambil 2. Ini nilai K ini adalah yang pernah kita bicarakan di bonding test ya waktu itu, push test yang di pertemuan 2 atau 3 waktu itu. Nah, itu kita ambil 2 untuk bending dan longitudinal shear. Kemudian kita ambil 1 untuk vertical shear. Jadi tergantung kita sedang menghitung apa gitu. Nah, untuk slab dengan tumpuan sederhana, simply supported slab,
dengan span L ya, dengan bentangan L, kemudian ada beban titik sebesar Q, E, di sini, di titik E, itu sagging momennya per unit width, per panjang, per unit width dari slab pada panjang garis AD ini, irisan ini, itu bisa dihitung. Ini kita bicara momen per unit width ya, momen per panjang, jadi persatuan panjang itu satuannya, notasinya M kecil, sama dengan Q-nya, beban titiknya, dikalikan dengan LP, LP yang ini, kalikan 1 min LP per L, dikalikan dibagi dengan BEM, lebar efektif yang sebelumnya sudah dihitung tadi. Ini akan mencapai nilai maksimum ketika LP-nya itu adalah tengah-tengahnya dari L gitu. Itu nilainya akan maksimum. Nah, variasinya si BEM terhadap LP itu bisa dibayangkan dengan memindah-mindah ini. Ini bisa digeser ke sini, ke bawah, ke atas, seperti itu ya. Nah, ini diasumsikan dia terdistribusi merata sepanjang garis BC. Gitu ya. Jadi tadi kan kita punya blok beban itu di sini, seluas AP kali BP, kemudian diproyeksikan 45 derajat kan tadi kan, itu jadi area yang ini, area bebannya yang ini. Itu diasumsikan terdistribusi merata ke sini dan ke sini gitu. Nah, kemudian kita punya beban terdistribusi merata sepanjang BC. Nah, si slab ini memberikan respon atau tahanan resistensnya itu pada sepanjang A sampai D ini gitu. Seperti itu. Nah, dari situ kita bisa hitung maksimum sagging bending momennya itu bisa dihitung dengan, ini notasinya sudah M besar ya, seperti momen pada biasanya. Kalau tadi kan momen per unit width, momen persatuan panjang. Ini momen yang sudah momen total itu sama dengan Q, bebannya yang di sini, dikalikan BEM, min BM. BM ini adalah B efektifnya, kemudian dikurangi BM, yang ini, per 8 gitu. Atau kalau ini kan mirip dengan rumus yang biasanya ya, kalau kita punya beban merata itu kan rumusnya M sama dengan 1/8 GL kuadrat ya. Nah ini kan mirip gitu. G-nya sama, L-nya sama, L di sini ganti B, kemudian 1/8. Nah, karena si yang arah sini ini kan si steel seating-nya dia tidak bisa bekerja ya. Steel seating-nya kan hanya bekerja satu arah. Yang arah sini saja. Yang arah sini saja dia steel seating-nya, menahannya. Lenturnya, tapi yang arah sana kan dia nggak punya. Nah, padahal dengan beban yang di RC ini tadi, dia akan muncul dua proyeksi beban ya. Yang arah BC sama yang arah sini. Nah, yang arah BC ini kan dia nggak punya tahanan. Kalau yang arah sini dia punya tahanan. Yang arah sini kan tidak punya. Jadi diperlukan adanya tulangan ini. Nah, ini kan ada tulangannya. Ini juga ada tulangannya ini. Ini nih, tulangannya nih. Nah, diperlukan tulangan. Minimal gitu ya, minimal adalah selebar AM dan BM ini. Jadi selebar AM dan BM ini diberikan tulangan tambahan untuk menunjang karena si steel seating-nya tidak punya tahanan yang two direction ya, dua arah. Dia hanya punya satu arah pekerjanya.